Pernah kepikiran nggak sih, apa yang jadi mesin penggerak di balik salah satu organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia? Gimana caranya mereka bisa merumuskan pandangan keagamaan yang kok rasanya relevan terus sampai sekarang? Nah, di bahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng. Apa sih jiwa dan cara berpikir gerakan Muhammadiyah itu? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Buat jawab ini, kita perlu ngerti dua konsep penting, benar-benar fundamental. Pertama, ada ideologi, ini kita sebut aja jiwanya, yang kasih semangat. Terus yang kedua, ada manhaj tarjih. Nah, ini cara berpikirnya atau mesin intelektualnya. Keduanya ini ya ibarat dua sisi dari satu koin yang sama, nggak bisa dipisahkan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari fondasi ideologisnya. Terus, kita lihat peta jalan modernnya, yaitu MKCM. Habis itu, kita bongkar mesin intelektualnya, manhaj tarjih, dan lihat gimana dia berevolusi. Dan terakhir, tentu aja, kita bakal bahas apa relevansinya buat kita di zaman sekarang. Oke, kita mulai dari bagian pertama, fondasi ideologis. Untuk ngerti kenapa Muhammadiyah itu bergerak dengan cara tertentu, kita harus gali dulu akarnya, landasan ideologisnya yang paling-paling dasar. Jadi, apa sih sebenarnya ideologi Muhammadiyah itu? Ini bukan sekedar daftar aturan ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah pandangan hidup, semacam kacamata yang dipakai Muhammadiyah buat melihat dunia. Sekaligus, ini jadi motivasi baik secara etis maupun teologis untuk mendorong reformasi sosial. Bisa dibilang, ini blueprint mereka untuk perubahan. Nah, dokumen kuncinya itu namanya Muqaddimah Anggaran Dasar atau disingkat MADM. Yang menarik loh, dokumen ini tuh nggak ada pas Muhammadiyah pertama kali berdiri. Justru baru dirumuskan di era kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo setelah organisasi ini jalan 40 tahun. Kenapa? Karena ada kekhawatiran semangat perjuangannya mulai kabur atau pudar. Jadi bisa dibilang MADM ini adalah upaya buat menyalakan kembali api semangat itu. Dan ini dia, inti dari semangat yang mau dinyalakan lagi itu. 5 pokok pikiran ini benar-benar kayak DNA ideologisnya Muhammadiyah. Coba kita lihat. Pertama, hidup itu harus berdasarkan tauhid. Artinya patuh ya cuma sama Allah. Kedua, kesadaran kalau hidup itu ya bermasyarakat. Nggak bisa sendiri-sendiri. Ketiga, hukum Allah itu jadi pegangan utama. Keempat, perjuangan menegakkan Islam itu harus meneladani Rasulullah. Dan yang kelima, perjuangannya nggak bisa asal-asalan, harus terorganisir. Nah, ini kerangka dasar dari kenapanya Muhammadiyah. Oke, dari fondasi, sekarang kita maju ke peta jalan yang lebih modern. Kalau tadi MADM itu fondasinya, nah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCHM ini adalah jawaban Muhammadiyah atas tantangan zaman yang lebih baru. MKCM ini lahirnya tahun 1969. Ini periode yang krusial banget ya di awal-awal Orde Baru. Waktu itu kan lanskap politik dan ideologi di Indonesia lagi panas-panasnya, lagi bergejolak. Nah, dokumen ini jadi cara Muhammadiyah buat ibaratnya menegaskan ulang jati dirinya. Untuk menjawab pertanyaan, siapa kami, apa yang kami yakini, dan di mana posisi kami di tengah negara Indonesia. Dari 5 butir di MKCHM, sebetulnya kita bisa kelompokkan jadi 3 isu besar nih. Yang pertama, soal landasan ideologisnya. Menegaskan Muhammadiyah itu gerakan Islam, dakwah, dan juga tajdid atau pembaruan. Kedua, soal paham agamanya. Islam itu dilihat utuh, bukan cuma ibadah, tapi juga mencakup akidah, akhlak, sampai muamalah atau urusan duniawi. Nah, yang ketiga ini penting banget. Fungsi dan misinya dalam NKRI. Di sini ada komitmen kebangsaan untuk ikut membangun Indonesia yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Oke, tadi kita udah bahas jiwanya ya, fondasi dan cita-citanya. Sekarang kita masuk ke bagian otaknya. Gimana sih cara Muhammadiyah berpikir secara sistematis buat merumuskan sebuah pandangan atau bahkan hukum? Nah, jawabannya ada di sini, manhaj tarjih. Jadi awalnya nih, konsep tarjih itu sederhana banget. Intinya cuma satu kata, memilih. Maksudnya, memilih dalil atau argumen mana yang dianggap paling kuat di antara sekian banyak pendapat yang ada. Tapi seiring berjalannya waktu, maknanya berkembang pesat banget. Dari yang tadinya cuma memilih, sekarang jadi proses ijtihad itu sendiri. Sebuah proses penalaran hukum Islam yang modern dan jauh lebih komprehensif. Nah, ini titik pentingnya. Manhaj tarjih itu bukan lagi sekedar metode, tapi udah jadi sebuah sistem. Kenapa sistem? Karena di dalamnya ada seperangkat wawasan, ada sumbernya, ada pendekatannya, bahkan ada prosedur teknisnya. Lengkap.
Ini benar-benar sebuah mesin intelektual yang dirancang untuk merespons berbagai persoalan dari sudut pandang Islam. Dan yang keren, mesin ini tuh nggak statis, dia terus berevolusi. Coba deh kita lihat perjalanannya, gimana cara berpikir ini berubah dari yang tadinya, katakanlah monodisiplin, menjadi multidisiplin, jauh lebih kompleks dan terbuka. Perjalanannya ini menarik banget loh. Dimulai tahun 1928, Majelis Tarjih itu dibentuk cuma buat nyelesain beda pendapat di internal. Simple. Terus, lompat ke 1986. Ada terobosan besar. Mereka mulai menerima ijtihad dan kias, yaitu penalaran pakai analogi buat kasus-kasus baru yang dalilnya nggak ada secara gamblang. Nah, lompatan paling gedenya itu di tahun 2000. Di sini mereka mulai pakai pendekatan multidisiplin yang canggih. Ada 3 metode utama, bayani yang fokus ke bahasa teks, taklili yang pakai nalar sebab akibat, dan istislahi yang pertimbangannya kemaslahatan umum. Dan proses ini terus disempurnakan sampai sekarang. Kalau kita bandingkan, pergeserannya ini fundamental banget. Pendekatan yang dulu itu lebih monodisiplin. Fokusnya ya balikin semua persoalan ke Al-Quran dan As-Sunnah. Terus pilih dalil yang paling kuat. Udah. Nah, pendekatannya sekarang itu jauh lebih luas. Multidisiplin. Pertanyaannya bukan lagi cuma apa kata teks, tapi bergeser jadi apa makna teks ini kalau kita lihat dari kacamata sejarah, sosiologi, bahkan antropologi. Ini evolusi penting banget, dari yang tadinya text-based menjadi konteks-based. Dan inilah yang bikin manhaj tarjih ini tetap relevan. Oke, pertanyaannya sekarang, buat apa sih kerangka berpikir yang kelihatannya rumit ini? Apa gunanya buat kehidupan kita sehari-hari? Nah, sekarang kita lihat gimana teori ini turun jadi praktek nyata. Dan inilah produk nyatanya. Buku-buku tuntunan yang mungkin sering kita lihat, kayak tuntunan Ramadan, pedoman hisab, sampai tuntunan zikir dan doa. Semua ini adalah hasil dari proses manhaj tarjih tadi. Jadi, kerangka intelektual yang rumit itu ujung-ujungnya diterjemahkan jadi panduan yang praktis yang bisa langsung kita pakai sehari-hari. Kutipan ini menurut saya ngerangkum dengan pas misi tarjih modern. Coba deh perhatikan, aktivitas intelektual untuk merespons permasalahan sosial dan kemanusiaan. Fokusnya luas banget kan? Jadi urusannya bukan lagi sekedar halal-halal, tapi udah jauh lebih besar. Gimana Islam bisa jadi solusi buat masalah-masalah kemanusiaan? Jadi, kesimpulannya, kita bisa kembali ke analogi kita di awal tadi. Kalau ideologi yang ada di dalam MADM dan MKCHM adalah jiwa dari gerakan ini yang ngasih semangat dan tujuan, maka manhaj tarjih adalah otaknya. Mesin intelektual yang terus bekerja secara sistematis dan dinamis buat cari cara terbaik mencapai tujuan itu. Sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan besar yang bisa kita renungkan bareng-bareng. Kemampuan untuk terus berevolusi, seperti yang kita lihat dari perjalanan manhaj tarjih, jangan-jangan inilah kunci bagi sebuah kerangka berpikir untuk nggak cuma bertahan, tapi juga tetap relevan menghadapi masa depan yang perubahannya makin cepat. Pertanyaannya, lompatan besar apa lagi yang akan terjadi selanjutnya? Ya, hanya waktu yang bisa menjawab.